Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih setia Tuhan berkati kita semua sehingga kita dapat bersekutu beribadah bersama-sama dalam ibadah doa dan pujian. Mari kita mau tinggikan Dia, kita agungkan Dia, sebab Dia Allah yang layak ditinggikan, diagungkan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih anugerah-Mu yang sudah memberkati kehidupan kami, yang sudah menyertai melihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam yang indah ini Tuhan. Kasih setia-Mu yang sudah memberkati kami sehingga kami dapat bersekutu beribadah bersama-sama di dalam doa dan pujian malam hari ini Tuhan. Kau yang memberkati doa dan pujian dari awal sampai akhirnya.
Kami percaya Tuhan, urapan menyertai kami semua. Kami percaya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, ibadah ini dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Masalah Tuhan yang layak dipuji. Mari kita bersuka cita, bersorak sebagai Tuhan, sebab Dia Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Haleluya. Yesus Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan kita Allah yang luar biasa. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita melembutkan hati kita sehingga firman Allah jatuh di tanah yang subur, bertumbuh berbuah, memberkati hidup kita. Bagikan bercanda yang siap dibentuk, demikianlah hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus. Waktu selanjutnya berdoa banyak. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu.
Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita datang minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk petang hari ini. Tuhan yang telah memimpin hidup kami, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Terimalah pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu. Kami percaya apa yang telah kami naikkan dari pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh kebenaran firman-Mu pada petang hari ini boleh menuntun hidup kami, boleh mengajar kami, mengoreksi kami, mendidik kami, sehingga kami senantiasa dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang Kau utus, yang Kau percayakan, hamba menyadari penuh dengan keterbatasan. Kiranya Engkau mengurapi hamba dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu boleh Engkau pakai menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang ingin mengacau, kami bersama-sama bersehati, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Otoritas kuasa Roh Kudus yang berkarya berotoritas, jalannya pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kabar baik, kabar sukacita yang bersama-sama kita boleh rasakan, kita boleh nikmati, meskipun di tengah-tengah ibadah kita masih dalam suasana online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan melihat firman Allah yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, firman Allah mengatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Iskak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi, tinggallah Iskak di Gerar. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah 3 bulan lebih bagaimana kita merasakan pandemi COVID-19 atau wabah corona yang melanda hampir di seluruh dunia. Memang wabah ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mempengaruhi banyak sektor, dari ekonomi, kemudian kesehatan,
juga mempengaruhi secara psikologis perilaku masyarakat. Bahkan kalau kita lihat dari sektor ekonomi bagaimana di negara-negara maju sekalipun, itu juga mengalami yang namanya kontraksi atau mengalami juga goncangan-goncangan secara ekonomi. Karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan, di mana interaksi, mungkin perdagangan, industri menjadi sangat terganggu. Ada banyak reaksi yang dilakukan. Dari skup yang kecil, kalau saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya berkunjung ke rumah-rumah jemaat atau bagaimana saya bertatap muka dengan setiap mereka ketika saya datang ke setiap jemaat, ada reaksi yang berbeda-beda, ya. Ada yang mengungkapkan bagaimana sesungguhnya betapa dia rindu sekali untuk bisa beribadah, bertatap muka. Bahkan untuk melepas kerinduan hanya sekedar mungkin lewat di gereja itu sudah merupakan satu obat, satu pelepas rindu, sudah bisa melihat ke gereja. Kemudian yang lain juga ada yang merasakan satu kejenuhan, ya, karena mungkin sudah berbulan-bulan tinggal di rumah, beribadah dari rumah, tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman secara langsung, itu juga mempengaruhi. Ada juga yang merasa lemah, merasa rohaninya tidak tercukupi dengan apa yang selama ini diterima di dalam ibadah online dan lain sebagainya. Memang berbeda-beda. Kalau kita juga melihat di skup yang lebih besar ada banyak sekali reaksi. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada hal yang positif juga yang terjadi. Kalau saya melihat bagaimana di dalam situasi kondisi yang demikian, ada banyak orang yang mencari Tuhan. Ada banyak orang yang kemudian bagaimana merindukan akan Allah, merindukan akan hubungan dengan Tuhan. Ya, di Brasil kalau tidak salah, bagaimana ribuan orang secara bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Di Afrika juga demikian. Di Italia juga demikian, ketika pandemi itu begitu menakutkan, tapi di sisi yang lain, bagaimana orang-orang di Italia menyembah Tuhan. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan banyak orang juga, tidak sedikit dari mereka yang bagaimana mengalami jamahan Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan iman. Itu yang terjadi. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada berbagai macam reaksi ketika krisis hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau belajar sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Tentu hidup kita berbeda dengan orang-orang dunia, reaksi kita juga berbeda dengan orang-orang dunia. Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Iska. Bagaimana pada saat itu, pada zaman itu, di dalam Kejadian pasal 26, ayat 1 dan seterusnya, kalau kita melihat ketika kelaparan melanda, apa yang dilakukan oleh Iska dan keluarganya. Dari prinsip-prinsip firman Allah ini kita mau belajar, supaya saat krisis, saat situasi kondisi sulit, kita bisa mengambil satu keputusan, kita bisa mengambil satu tindakan yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ada 3 hal penting yang dilakukan oleh Iska ketika dia menghadapi kelaparan pada waktu itu. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ke-26 ayat 2 dan 3, di sini firman Allah mengatakan demikian. Ayat 2 dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kemudian ayat 3 mengatakan, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya melihat ketika Iska menghadapi kelaparan,
ketika Ishak menghadapi kesulitan, hal pertama yang kita lihat bersama-sama di sini ada satu relasi. Ishak memiliki satu hubungan, satu relasi yang benar, satu relasi yang dekat. Meskipun dalam situasi kondisi yang sulit, di sini bagaimana Allah justru menampakkan diri. Allah datang kepada Ishak, berbicara secara khusus, menyampaikan firman-Nya secara khusus. Saya kemudian berpikir, tidak mungkin kalau tidak ada satu kedekatan, satu hubungan, kemudian Allah berbicara secara khusus, menyampaikan pesan secara khusus kepada Ishak, bagaimana dia harus melangkah, bagaimana dia harus bertindak, bagaimana dia harus mengambil satu keputusan yang tepat. Sehingga kalau kita melihat bagaimana kehidupan Ishak dan keluarganya boleh terpelihara di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini dimulai dari apa? Ini dimulai dari satu hubungan, di mana Ishak dinasihatkan supaya tidak lari, tidak pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir. Di situ dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak-Ibu Saudara, ketika orang itu menghadapi satu pressure, satu tekanan, biasanya orang sering bingung. Sehingga kalau tidak ada satu kepekaan, tidak ada pimpinan Tuhan, bisa-bisa mengambil satu keputusan yang salah, satu keputusan yang keliru. Tetapi di sini kalau kita melihat adanya hubungan, adanya satu kedekatan, sehingga Ishak dan keluarganya dan istrinya, bagaimana dia mencermati, bagaimana dia menerima, bagaimana dia memahami kehendak Allah, kehendak firman Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang memberikan satu bukti bahwa seorang Ishak itu memiliki hubungan yang erat, hubungan yang dekat dengan Allah? Kalau kita lihat bersama-sama di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-9, kita boleh melihat sejenak. Di sini firman Allah mengatakan ketika kepercayaan Abraham itu diuji, dan kemudian Ishak mau dipersembahkan kepada Allah, ayat 9 mengatakan demikian. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini mereka sudah berjalan sekian lama mendaki gunung, dan sampai di tempat di mana Allah menghendaki bagaimana Abraham harus mempersembahkan Ishak sebagai persembahan. Dan di sini dikatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu. Perhatikan baik-baik. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Ishak bukan anak kecil, bukan anak balita, bukan anak yang tidak bisa apa-apa. Saya percaya, saya yakin Ishak sudah besar. Tetapi ada satu hal yang menarik, bagaimana ketika Ishak kemudian diikat, diletakkan di atas kayu untuk dipersembahkan kepada Allah. Tetapi Ishak tidak berontak. Kalau kita melihat bagaimana dia menurut, bagaimana dia taat kepada Abraham. Bapak Ibu, hal ini terjadi, kalau saya melihat, saya memperhatikan pasti bagaimana Ishak belajar dari Abraham. Belajar tentang ketaatan, belajar tentang kehendak Allah, belajar tentang firman Allah. Sehingga ketika pada waktu itu Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan anaknya, meskipun pada waktu itu Ishak sudah besar, Ishak juga menyadari, Ishak juga mengetahui bahwa ini adalah bagian daripada rancangan Allah, kehendak Allah yang tidak akan membawa kepada kecelakaan. Sehingga dia taat kepada Abraham, dia menurut. Dan akhirnya juga kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Allah tidak tinggal diam, tetapi bagaimana Allah menggantinya dengan domba. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, relasi, hubungan Abraham dengan Allah, hubungan Ishak dengan Allah, menjadi satu contoh bagi kita semuanya. Bagaimana sebagai orang-orang percaya, ketika kita menghadapi situasi kondisi apapun, mari kita memiliki relasi yang benar, relasi yang dalam, relasi yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita kemudian mencari pertolongan semata-mata kepada manusia, lari kepada dunia, lari kepada manusia yang pada akhirnya membuat kita kecewa, membuat kita patah hati, membuat kita kehilangan semangat. Tetapi mari bersama-sama punya relasi, punya hubungan yang benar dengan Tuhan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber perlindungan, juga sumber pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu rela turun ke dunia untuk mengasihi kita, untuk menyelamatkan kita, untuk mengampuni dosa-dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Apalagi hanya hal-hal yang jasmani. Tuhan pasti akan mengasihi, memperhatikan, dan memelihara kehidupan kita dengan sempurna. Miliki hubungan, miliki relasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ayatnya yang ke-6, memang cukup pendek. Di sini dikatakan demikian, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Bukan hanya hubungan. Tapi yang kedua, kemudian ditindaklanjuti dengan yang namanya tindakan yang benar. Bukan hanya berhenti pada hubungan yang benar, yang dekat, yang erat dengan Allah. Ini juga kemudian membawa implikasi, membawa akibat. Ketika didasari dengan hubungan yang benar, hubungan yang erat, mengerti kehendak rencana Allah, itu kemudian membawa dampaknya pasti hal yang positif. Membawa pada satu tindakan, satu perbuatan juga yang tepat, yang benar, yang taat. Kalau kita lihat bagaimana Ishak tinggal di Gerar, itu adalah bagian dari perwujudan bagaimana Ishak meresponi firman Allah, meresponi firman Tuhan, sehingga dia meresponi diwujudkan dengan sebuah ketaatan. Dan bukan hanya berhenti sampai di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang dilakukan oleh Ishak bukan kemudian dia hanya tinggal di Gerar, berdiam diri, tidak melakukan apa-apa, ya masa bodoh, tidak. Tetapi ada satu hal yang sangat menarik. Kalau kita lihat bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-12 dan 13, di sini firman Allah mengatakan demikian. Mari kita lihat bersama-sama ayat 12 dan 13. Ketika dia tinggal di Gerar, yang dilakukan oleh Ishak adalah maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya tidak akan hanya menyoroti dari hal-hal yang sifatnya materi, yang sifatnya kelimpahan, yang sifatnya kekayaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, terlebih daripada itu, ini kan bonusnya saja. Hal utama yang dilakukan oleh Ishak adalah kuncinya tadi, ketaatan tadi. Relasi dengan Tuhan diwujudkan dengan ketaatan dan kemudian menghasilkan satu tindakan, satu perbuatan, satu keputusan yang benar. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, benar-benar meskipun kalau kita lihat terjadi kelaparan, tetapi bagaimana kehidupan Ishak dan keluarganya semakin hari
semakin terpelihara oleh Tuhan, begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita juga demikian. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, pasti akan membawa pada satu kehidupan di mana kita juga memiliki satu tindakan, satu keputusan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan secara ekonomi, tetapi bagaimana sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar senantiasa taat. Di sini ada kata menabur. Kata menabur erat hubungannya dengan yang namanya benih. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana kita juga harus memberikan apa yang menjadi hak Tuhan atas hidup kita, baik melalui persepuluhan, melalui persembahan, ataupun juga bagaimana kepedulian kita kepada saudara-saudara yang lain, baik itu saudara kandung, saudara seiman, saudara-saudara yang dekat dengan kita. Kita mau bersama-sama bagaimana mengaplikasikan, melakukan firman Tuhan. Jadi di sini bagaimana Iskak tidak berdiam diri, tetapi bagaimana Iskak melakukan bagiannya. Bagian kita sebagai orang-orang percaya adalah melakukan, adalah dengan setia melakukan kebenaran firman. Dan kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Berkatnya bukan hanya berhenti sampai di situ, tetapi hati Iskak juga dijagai dengan yang namanya damai sejahtera. Karena kalau kita melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tantangan yang dihadapi oleh Iskak tidak ringan. Bukan hanya kelaparan, tetapi ketika dia diberkati banyak orang yang iri. Kalau kita lihat ayat 18, kita mau baca bersama-sama. Di sini firman Allah mengatakan demikian, kemudian Iskak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin, ya, sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin ketika ini memang sebelum Abraham meninggal, itu Abraham kan punya ternak, punya harta kekayaan yang begitu banyak. Sehingga Abraham menggali sumur untuk mencukupi kebutuhan ternak, kebutuhan juga untuk bujang-bujangnya, orang-orang yang mengikuti dia. Nah, dari sini kalau kita lihat bagaimana kemudian sumur-sumur itu ditutup oleh orang-orang Filistin. Dan akhirnya kalau kita lihat di zamannya Iskak, bagaimana sumur-sumur itu digali kembali. Karena apa? Karena pada waktu itu bagaimana Iskak diberkati secara luar biasa. Bapak Ibu saudara, seringkali kita melihat ketika ada orang diberkati, orang merasa iri, merasa tidak enak hati, kehilangan damai sejahtera dan lain sebagainya. Kalau saya secara pribadi Bapak Ibu, ketika saya melihat saudara seiman, melihat tetangga, saudara-saudara dekat diberkati, sungguh saya mengucap syukur. Karena apa? Saya percaya suatu saat mereka orang-orang yang diberkati boleh dipakai oleh Tuhan juga untuk menolong saudara-saudara seiman yang lain. Mereka yang mungkin kekurangan secara ekonomi, bagaimana mereka bisa ditopang. Yang kuat bisa menanggung yang lemah. Ketika kita melihat saudara-saudara seiman diberkati Tuhan, jangan kita iri, jangan kita sakit hati, tetapi mari kita bersama-sama bersyukur, bersama-sama ikut bersukacita ketika kita melihat orang lain diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang Iskak juga memiliki sikap hati yang demikian. Bahkan kalau saya baca di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika orang-orang Filistin kemudian para gembalanya bertengkar,
mengenai sumur-sumur yang sudah digali. Di sini bagaimana Iska dan para gembalanya memiliki sikap yang mau mengalah, mau mengampuni, bahkan mau mengasihi. Tidak mau kemudian konfrontasi ketika berebut tentang berkat secara jasmani. Ada satu sikap yang begitu dewasa yang ditunjukkan oleh seorang Iska. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita juga demikian. Mari kita bagaimana berpikir secara dewasa. Kita mau bersama-sama juga bagaimana meneladani apa yang telah dilakukan oleh Iska. Ketika diberkati sekalipun dia tidak lupa, tetapi bagaimana memiliki sikap hati yang benar, memiliki tindakan yang benar, hatinya juga dijagai dari segala ketamakan. Kalau kita melihat bersama-sama, dia mau mengalah, bahkan dia mau mengasihi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kunci menghadapi krisis yang ketiga adalah memiliki yang namanya prioritas yang benar. Dalam hidup kita tentu ada banyak kali kebutuhan, banyak kali hal-hal yang harus kita capai. Tetapi kita harus menyadari apa sih sesungguhnya yang menjadi prioritas. Kita buka bersama-sama di dalam ayatnya yang ke-24 dan 25. Di dalam pasalnya yang ke-26 kitab Kejadian, di sini firman Tuhan mengatakan demikian. Ayat 24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Kemudian ayat yang ke-25, sesudah itu Iska mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat prioritas seorang Iska apa. Prioritas Iska dan keluarganya seperti apa. Firman Allah mengatakan setelah Allah berfirman kepada Iska pada waktu itu, yang dilakukan pertama kali adalah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Yang menjadi fokusnya adalah Tuhan. Yang menjadi prioritas adalah Tuhan. Sejak tahun 2000, ketika saya ada di kota Semarang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan tahun 2002 saya bergabung dengan gereja ini, saya bilang sama istri saya begini, kalau kita suatu saat mencari rumah yang permanen, kita bisa membeli, dari awal memang sudah berdoa pada waktu itu. Kami ingin mengambil rumah yang ada di dekat gereja. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau rumah dekat dengan gereja, kita bisa bersama-sama ketika pelayanan ke gereja tidak terlalu jauh, jadi tidak kesulitan seperti itu. Bekerja juga demikian, walaupun dulu saya pernah bekerja di salah satu perusahaan seperti itu, tetapi kemudian saya memutuskan untuk saya kemudian memiliki usaha sendiri. Tujuannya apa? Karena dari semula prioritas saya bagaimana supaya saya bisa ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kalau kita melihat ketika Iska, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang menjadi prioritas utamanya adalah mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Di mana dia tinggal, di mana dia berada, bagaimana kerinduan hatinya adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Prioritasnya adalah Allah, fokusnya adalah Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita?
Banyak kali orang sering lupa karena mengejar kebutuhan, karena pekerjaan, karena karir, seringkali lupa. Lupa ibadah, lupa persekutuan dengan Tuhan, lupa berdoa. Bapak Ibu Saudara, akhirnya apa? Meskipun dilimpahi, meskipun secara materi memiliki harta kekayaan yang cukup, tetapi kadang-kadang kehilangan damai dan sejahtera. Kehidupan Ishak yang utama adalah mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan. Dan yang kedua kalau kita melihat, ia kemudian memasang kemahnya. Ini berbicara tentang bagaimana membangun hubungan dengan keluarga. Prioritas yang kedua berbicara tentang keluarga. Bahkan kalau kita melihat di saat krisis sekalipun, Ishak ini ternyata juga orang yang sangat dekat dengan istrinya, yang sangat romantis mungkin seperti itu Bapak Ibu, yang dikasihi Tuhan. Karena di dalam ayat yang berapa ya? Ayat yang ke-8 itu dikatakan, setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, ya, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ya. Ini jangan dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, tetapi saya ingin melihat dari hal yang positif. Bagaimana ketika dalam satu keluarga, mungkin situasi pada waktu itu, ya, masih ada kelaparan, walaupun kemudian bagaimana juga Ishak mengalami pemulihan, tetapi yang kita lihat bagaimana sebuah keluarga tetap menjadi satu keluarga yang harmonis. Keluarga yang senantiasa ada satu kedekatan, ada satu hubungan antara suami, istri, anak, seperti itu. Hidup kita sebagai orang-orang percaya juga demikian. Kalau prioritas kita adalah prioritas di dalam Tuhan, saya percaya guncangan, masalah seperti apapun, kita tetap bisa melewati bersama dengan keluarga. Keluarga tetap utuh, tetap harmonis, tetap bisa saling mengasihi, sehingga di dalam sebuah keluarga ada damai, ada sukacita yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi prioritas yang kedua adalah keluarga. Kemudian yang ketiga, kalau kita lihat bersama-sama, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Memang ini berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan mencukupi kebutuhan hidup. Ini berbicara juga tentang pekerjaan. Kalau kita memang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka melalui pekerjaan itu kita juga bisa memuliakan Tuhan. Melalui pekerjaan kita bisa menjadi berkat. Melalui pekerjaan kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Asal kita tahu bagaimana prioritas yang harus kita lakukan. Ishak melakukan satu prioritas yang sangat-sangat baik, sangat-sangat ideal. Allah, keluarga, kemudian bagaimana bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kita mau responi dari kebenaran firman Allah yang malam hari ini kita bersama-sama terima. Mungkin hidup kita hari ini bukan kehidupan yang serba kecukupan, tetapi kita mau belajar dalam segala situasi kondisi. Mungkin saja hari-hari ini kita sedang mengalami proses, sedang mengalami pembentukan. Tetapi mari kita pegang kunci untuk menghadapi semuanya itu. Miliki hubungan, miliki tindakan yang benar, dan milikilah prioritas yang benar di hadapan Tuhan. Maka saya percaya hidup kita tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita ketika kita melakukan firman-Nya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ya Bapa pada malam hari ini yang telah kami terima bersama-sama. Biarlah kami boleh senantiasa memiliki hubungan yang semakin erat dengan Engkau.
memiliki satu tindakan, satu keputusan yang benar oleh karena hikmat Tuhan yang menuntun hidup kami, dan Engkaulah Tuhan yang menjadi fokus prioritas hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih, hamba-Mu berhenti sampai di sini. Hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja lebih dalam di dalam setiap hati kami, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Kita mau memujikan pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kita tetap setia dalam segala situasi kondisi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Waktu selanjutnya kami serahkan Bapak Gembala yang akan membagi dengan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman Tuhan. Kita akan
masuk di dalam doa. Nanti saya akan mengatur pokok-pokok doa, dan sebelumnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membagi pokok-pokok doa supaya kita dapat berdoa bergantian, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Ya. Pertama saya akan mengawali untuk berdoa. Ya. Saya akan berdoa untuk gereja, untuk jemaat, untuk pelayanan, untuk pemimpin-pemimpin gereja semuanya, dan untuk pemerintahan. Dan saudara dapat berdoa di rumah untuk mendoakan saudara-saudara yang lainnya, ya. Yang saudara ingat, tolong didoakan, yang lemah dikuatkan, yang sakit, yang saya tidak tahu, saudara bisa mendoakan, dan saudara bisa berdoa untuk para pemimpin gereja, semuanya didoakan sehingga dapat melayani dengan baik. Juga saudara berdoa secara pribadi, saudara suami istri saling mendoakan, doakan rumah tangga saudara, mendoakan anak-anak, ya, menantu, cucu, semuanya didoakan. Ya, keperluannya apa? Kalau saudara ada persoalan, pergumulan, saudara tidak usah takut dan khawatir, termasuk virus corona. Ya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan mau mendengar saudara. Ya. Dia lebih besar dari segala permasalahan-persoalan saudara. Dia dapat mengatasi semuanya dengan baik dan menolong saudara. Dan saudara berdoa pribadi saudara masing-masing, ya. Keinginan saudara, cita-cita saudara, ya, impian saudara, saudara berdoa, ya, supaya semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri akan menuntun, memimpin saudara, memberkati saudara. Ya, itu yang penting bagi saudara. Ya, Dia adalah Allah yang baik, Allah yang besar, yang berkuasa, memberi yang terbaik dirinya sendiri diberikan kepada kita. Apalagi keperluan kita, Dia lebih mampu dari segalanya. Ya, sebelum kita berdoa, kita akan menaikkan pujian, ya, syukur kepada Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita naikkan pujian. Sebelum kita masuk doa, nanti saya akan mengawali dengan doa. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita dengan pujian sekali lagi sepenuh hati kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin.
Bapa di surga, Allah yang maha besar, yang kudus dan mulia, di dalam Yesus Kristus kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati kami. Dan khususnya pada malam hari ini Engkau telah berfirman kepada kami. Biarlah kami terus dibentuk hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau yang sudah memberkati gereja-Mu di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau terus membawa gereja-Mu ini bertumbuh, baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gereja-Mu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gereja-Mu ini Tuhan. Bawa terus jemaat-Mu untuk semakin bertumbuh, dewasa di dalam Kristus, mengerti kehendak Allah yang baik, yang sempurna, hidup di dalamnya dengan iman kepada Kristus, taat setia akan segala perintah-Mu, sehingga menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi jiwa rohnya, terus menyala-nyala, semangat bergairah di dalam melayani Engkau, menjangkau jiwa-jiwa baru bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Engkau memberkati dengan segala berkat-Mu yang berkelimpahan, sehingga tidak ada yang kekurangan satu orang pun. Bahkan Engkau memberkati saat mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, semua dituntut dibimbing oleh Tuhan, diberkati Tuhan sehingga berhasil dengan baik. Dalam hidup berumah tangga juga diberkati Tuhan dengan damai sejahtera Allah, di mana kasih Kristus ada di dalam setiap keluarga, suami, istri, anak, membangun keluarga yang sejahtera, sukacita dan bahagia di dalam Kristus. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati jemaat-Mu, menyembuhkan mereka yang sakit. Kami mengucap syukur untuk Pak Nardi, Pak Alek, Pak Yunus Amin Priadi, Pak Santoso, Bu Dwi Arisandi, dan juga Bu Tan Lisnio. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyembuhkan. Kami mohon kesempurnaan-Mu dalam kesembuhan ini Tuhan. Engkau menjamah dan mengurapinya. Dan saat ini kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Budi Wibowo. Engkau menjamah penglihatannya, matanya, supaya disingkirkan segala sakit penyakitnya dan dapat melihat kembali dengan baik Tuhan. Engkau memberkatinya Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Sarmo, kami berdoa juga untuk Bu Yatman, kami berdoa juga untuk setiap jemaat-Mu yang sakit, yang hamba-Mu tidak tahu, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Lawatan-Mu atas mereka, jamahan-Mu atas mereka. Tuhan mengangkat segala sakitnya dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk yang sakit rohani, yang lemah iman, jamahan-Mu atas mereka, urapan-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh dibangkitkan kembali untuk semangat semakin setia kepada Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, melayani Tuhan, menjangkau jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah kami doakan, menjadi prospek kami untuk mereka bertobat kepada Kristus. Kami mohon kepada Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau menjamah mereka semuanya. Tidak ada yang terlewatkan, Engkau menjamah, membangkitkan mereka untuk mereka bertobat kepada Yesus. Kemurahan-Mu menyertai mereka semuanya. Kami berdoa untuk orang-orang baru, keluarga-keluarga yang sudah datang ke tempat ini, mereka semuanya. Kami mohon urapan-Mu atas mereka Tuhan di dalam Yesus. Urapan Allah yang maha tinggi,
Roh Kudus Tuhan Yesus mengurapi mereka, memberi ketenangan, kedamaian, kesukacitaan dalam bergabung bersama kami melalui gerejamu ini, sehingga terus dapat maju bertumbuh dalam Kristus, mengikut Engkau, menyembah, memuji dan melayanimu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk para pemimpin-pemimpin gereja, kami berdoa untuk para diakon semuanya. Kami mohon jaman urapanmu atas mereka, kuasamu, karuniamu memberkati mereka, menyertai mereka dalam melayani Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan membuat mereka sukacita dan bangga di dalam pelayanan mereka. Roh Kudus bekerja melalui pelayanan mereka, sehingga seluruh pelayanan mereka semuanya menjadi berkat bagi jemaatmu, bagi setiap yang dilayani Tuhan. Engkau memberkati juga para pengurus gereja, para pelayan-pelayan Tuhan. Kuasamu, karuniamu menyertainya, sehingga seluruh pelayanan mereka dapat menjangkau setiap program-program gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pucang Gading juga diberkati Tuhan, supaya mereka dapat mengikuti ibadah walaupun melalui online, supaya terus dalam peribadahan kami walaupun bulan ini Engkau pakai sebagai alatmu untuk menguatkan, membangkitkan iman mereka, untuk semakin setia bergantung harap kepada Tuhan. Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hambamu yang melayani di sana. Ada Pak Diakon Stefanus, Diakon Dedi Katarso, Diakon Gatot, Pak Subur, Michael, semua yang melayani, mohon berkat-Mu turun atas mereka. Roh Kudus menyertai mereka, membawa mereka dalam kuasa-Mu dalam pelayanan mereka, sehingga Pucang Gading tetap semangat, tetap terus mengikut Kristus dengan setia. Kami berdoa untuk tempat ibadah yang kami rindukan permanen untuk milik jemaat-Mu, milik Tuhan melalui jemaat-Mu, diberkati Tuhan. Engkau menjamah pengembang mereka. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik bagi jemaat-Mu, gereja-Mu di Pucang Gading Tuhan. Kami serahkan seluruh kemurahan-Mu untuk memberkati mereka. Bapa di surga, Allah yang kami kasih, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur Tuhan memberkati persembahan kami, juga Tuhan berkati Engkau terus membuka tingkap langit bagi gereja-Mu, sehingga anggaran yang kami rencanakan Tuhan memberkati sepenuhnya, sehingga kegiatan-kegiatan gereja terus dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami yang saat ini menghadapi permasalahan persoalan, baik virus corona maupun keuangan negara, ya semuanya yang menjadi dampak daripada COVID-19 ini. Kami mohon kepada Tuhan supaya semua ini Tuhan menolong negara kami ini, sehingga negara kami ini dapat bangkit. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri kami, para menteri, ya, para pejabat, gubernur, semua wali kota yang menguasai negeri ini, yang memimpin negeri ini. Engkau memberkati. Khususnya kami berdoa untuk Presiden Jokowi yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin negeri ini, supaya Tuhan urapi, Tuhan beri kuasa, kemampuan, hikmat, kepercerdasan, kepandaian Tuhan, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik, untuk mengatur ekonomi dengan baik, untuk mengatur politik aman dan damai, ketentraman, keamanan juga Tuhan berkati. Ya, juga kami berdoa untuk budaya semua supaya dapat bersatu dengan baik. Berkat-Mu senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, supaya negeri kami ini dapat dibangkitkan kembali
ekonominya, dan Tuhan melalui rencana-rencana pemerintah ini dapat menghalau virus corona ini keluar dari negeri ini. Engkau memberkati. Kami berdoa untuk perlindungan-Mu kepada Presiden Jokowi yang tentunya banyak yang ingin menjatuhkannya, radikalisme, terorisme, kelompok-kelompok jahat. Kami mohon jamahan-Mu atas Presiden kami, perlindungan-Mu atas dia. Malaikat-Mu Engkau turunkan untuk melindungi, memagarinya, menghalau segala orang-orang jahat ini, supaya Presiden Jokowi ini dapat memimpin dengan tuntas apa yang sudah tetapkan untuk memimpin negeri ini. Terima kasih Bapa, kami percayakan kepada-Mu Tuhan, sehingga negeri Indonesia ini terus dapat bersatu, semuanya menjadi satu, peribadahan dapat berjalan baik, Injil dapat diberitakan. Kasih kemurahan-Mu memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih kalau sebentar kami akan pulang, dan kami berdoa supaya jemaat-Mu yang di rumah, yang terus berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan memberkati mereka semuanya. Engkau miring perjalanan kami, jauhkan kami dari segala malapetaka, bencana dan pencobaan. Namun kasih setia kemurahan Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Sekali lagi kita naikkan pujian.